Pernah kepikiran nggak sih betapa kuatnya sebuah gambar? Gimana cuma dari satu gambar kita bisa dapat cerita yang kompleks banget soal kekuasaan, uang, dan kepercayaan yang rusak. Nah, hari ini kita bakal bedah salah satunya. Oke, sekarang coba kita perhatikan baik-baik ya. Di depan kita ini ada sebuah kartun politik dari Indonesia. Sekilas mungkin kelihatannya simpel, tapi percaya deh, setiap goresannya itu nyimpen cerita. Tugas kita sekarang ya, ngebongkar ini bareng-bareng. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Sebenarnya, cerita apa sih yang mau disampaikan sama si seniman lewat gambar ini? Ini jelas bukan gambar iseng. Ini tuh kritik sosial yang tajam banget. Dan kita akan coba pecahin satu persatu. Oke, buat mecahin misteri ini, kita mesti mulai dari simbol-simbol kuncinya dulu. Sangkarnya itu sendiri, dan apa aja yang ada di dalamnya. Nah, di tengah-tengah gambar ini ada konsep yang paling penting, dana desa. Ini bukan sekedar istilah loh, ini tuh program pemerintah yang beneran ada dan krusial banget di Indonesia, di mana pemerintah pusat ngasih uang langsung ke ribuan desa buat pembangunan. Harapannya gede banget. Dan coba lihat deh, jenius banget kan senimannya. Dia naruh tulisan dana desa itu pas di juruji sangkarnya. Ini jelas bukan kebetulan. Ini tuh pernyataan visual yang kuat banget. Program pemerintah ini, malah jadi penjara buat dana yang harusnya bisa membebaskan. Padahal ya, tujuan awalnya itu mulia banget. Secara teori, dana ini harusnya jadi mesin penggerak kemajuan di desa-desa. Buat bangun jalan, benerin sanitasi, pokoknya ningkatin kesejahteraan warga. Nah, ini jadi pertanyaan kan, kalau dana ini katanya dilindungi di dalam sangkar, kok yang kita lihat di dalamnya malah aneh ya? Sebenarnya apa sih yang terjadi di balik jeruji itu? Nah, disinilah ceritanya jadi makin kelam. Uang yang banyak itu, ya jelas itu dana publik. Tapi, lihat siapa yang lagi pesta pora di situ. Tikus, ya kan? Di mana-mana, tikus itu simbolnya maling, hama, dan kalau dalam konteks politik, ya koruptor. Mereka nggak masuk dari luar, mereka malah ngerogotin dari dalam. Nah, dari simbol-simbol tadi, kita udah bisa mulai nih ngerangkai sebuah cerita tragis yang terjadi di dalam sangkar itu. Sebuah narasi tentang kehilangan dan pengkhianatan kepercayaan publik. Dan di sini, ironisnya, sangkar yang harusnya buat ngelindungin ternyata punya fungsi lain yang jauh lebih gelap. Iya, bener banget. Sangkar itu malah jadi penjara. Dananya kejebak di sana, terisolasi sama sistem birokrasi, dan sama sekali nggak bisa diakses sama orang-orang yang justru paling butuh. Dan ini dia puncaknya. Waktu orang-orang di luar cuma bisa ngeliatin, dana itu malah jadi makanan empuk buat para tikus korupsi. Gimana caranya mereka bisa masuk? Wah, itu pertanyaan yang lebih gede lagi. Ini gambaran yang serem banget sih soal kegagalan sistem. Oke. Sekarang kita pindah fokus ya ke elemen terakhir yang mungkin paling bikin gak nyaman dari gambar ini. Sosok manusia yang cuma diem ngeliatin. Dia ini penjaga atau jangan-jangan komplotannya. Coba perhatiin deh sosok ini baik-baik. Dia pakai seragam yang jelas nunjukin dia punya otoritas. Dia berdiri tegak kayak lagi tugas, tapi dia nggak ngapa-ngapain. Ini pilihan yang disengaja banget sama senimannya dan artinya dalam banget. Nah, ada dua pertanyaan penting di sini. Kenapa mukanya nggak digambar? Dan kenapa dia diem aja ngeliatin pencurian terjadi di depan matanya? Jawabannya ada di sini nih. Seragamnya itu kan simbol kekuasaan yang harusnya ngejaga dana itu, tapi sikap diamnya itu kayak tuduhan. Ini karena lalai, nggak mampu, atau malah terlibat. Dan yang paling penting, mukanya yang kosong itu negasin kalau ini bukan kritik ke satu orang aja, tapi ke sebuah sistem, sebuah institusi yang udah gagal. Oke, sekarang ayo kita satuin semua potongan puzzle ini. Jadi, sebenarnya apa sih pesan utama yang mau diteriakin sama kartun ini? Jadi, alur ceritanya tuh begini tragis banget. Awalnya niatnya baik, ada dana buat rakyat. Tapi dananya malah kejebak di dalam sangkar birokrasi. Terus di dalam sangkar itu, tikus-tikus koruptornya pesta pora. Dan yang paling bikin nyesek, si penjaganya, aparat yang berwenang, malah diem aja, kayak ngebiarin gitu aja. Jadi kalau kita mau rangkum dalam satu kalimat aja, argumen pedas dari senimannya tuh begini. Program dana desa yang harusnya buat pembangunan, malah dikuras secara sistematis sama korupsi, sementara pihak berwenang cuma nonton. Dan kita tutup bahasan ini dengan satu pertanyaan yang rasanya relevan banget, jauh lebih luas dari sekedar gambar ini. Ini bukan lagi soal dana atau tikus, ini soal dampaknya ke manusia beneran. Kalau sistem yang dibuat untuk menolong malah gagal total, ujung-ujungnya siapa yang nanggung bebannya?
Ya kita semua tahu jawabannya, masyarakat biasa, yang harapannya ikut habis digrogoti bareng dana itu. Wah, pengingat yang kuat banget ya dari sebuah gambar yang kelihatannya simpel.